Saudara, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin Nurindra Karismiaji terkait dengan kasus perkara pajak dan TPPU. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji pada Rabu siang. Saat ini, saudara, politikus Partai Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Pemenangan Paslon Anies Muhaimin telah ditahan di Rutan Cipinang. Menanggapi penahanan juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Kapten Timnas Amin Syaugi Alaidrus mengingatkan soal komitmen Kejaksaan Agung menangguhkan perkara yang berkaitan dengan orang yang terlibat di pemilu. Syaugi, Kapten Tim Seingat saya itu ada aturan entah dari kejaksaan kalau tidak salah itu, bahwa dalam situasi kampanye ini hal-hal tersebut harus ditangguhkan nanti saja. Dan tim hukum kita sudah melakukannya dengan baik menurut saya. Menko Polhukam Mahfud MD menilai penangkapan juru bicara Timnas Amin Nurindra Karismiaji tidak bermuatan unsur politik. Mahfud bilang semua orang yang terlibat hukum apakah itu pimpinan paslon 1, 2, dan 3 harus ditindak. Hukum harus tegak. Saya tidak menduga kalau saya ya, semua orang yang terlibat tindakan hukum itu apakah di pimpinan-pimpinan paslon 1, paslon 2, paslon 3 ditangkap aja kalau terlibat korupsi. Kenapa? Ini hukum harus tegak. Saya tidak menilai itu politik. Saudara, lebih lengkap soal penanganan kasus ini kita tanyakan langsung pada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut, sehat selalu. Selamat sore, sehat-sehat selalu untuk semuanya. Apa kabar? Sehat juga. Pak Tut, jadi saya mau nanya dulu, ini kasus apa sebenarnya? Apakah memang perlu harus ada penahanan? Begini, saya harus jelaskan bahwa kemarin di Jakarta, Penuntut Umum Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerima 2 pelimpahan berkas perkara pajak. Ya. Yang salah satunya adalah tersangkanya Ferry Arfan yang merugikan negara 10 miliar dan 1 berkas perkara itu ada 2 tersangkanya yaitu Nurindra Karismiaji dan Ike Andriani. Nah, kedua perkara tersebut ya itu dilakukan penahanan terhadap 3 tersangka ya. Ini penyidikan, saya tegaskan kembali, penyidikannya adalah dari PPNS Perpajakan. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau untuk proses persidangan berikutnya, maka dilakukan tindakan upaya-upaya penegakan hukum berupa penahanan seperti itu, Mbak. Oke, ini kasus kan 2019 ya Pak Tut ya, kenapa baru sekarang ada penahanannya? Begini, ini kasus kan dilakukan penyidikannya oleh PPNS Perpajakan. Nah, mengenai kapan harus diserahkan kepada penyidik pajak, itu penyidik pajak yang punya tanggung jawab. Karena yang diserahkan bukan hanya berkas perkaranya, tetapi juga barang bukti dan para tersangka yang diserahkan, seperti itu. Jadi tanggung jawab penyerahannya itu ada di penyidik PPNS Pajak, bukan di Kejaksaan. Ketika tahap 2 itu dilakukan baik oleh PPNS Perpajakan, Bea Cukai atau Mabes Polri, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Kita tentu akan memprosesnya lebih lanjut seperti itu. Oke, karena sekarang dalam situasi politik ya, jadi semuanya dikhawatirkan dikaitkan dengan masalah politik. Tapi soal moratorium kasus kala pemilu ini juga disinggung ini oleh Kapten Tim Pemenangan Anies. Ini gimana ini Pak Tut? Nah, ini harus saya jelaskan betul ini pada semua pemirsa dan Kapolnas Pemenangan ya. Ini tidak ada kaitannya dengan politisasi perkara. Tidak ada kaitannya dengan netralitas ya. Yang ada bahwa dengan adanya insiden nomor 6 2023 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung ya, ini kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan apa saja ya terkait dengan penegakan hukum, tentunya tindak pidana korupsi dan TPPU yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Berarti artinya apa? Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu dimulai dari kejaksaan dan khusus yang dilakukan oleh para calon legislatif dan eksekutif yang ada di daerah maupun di pusat, seperti itu. Jadi jangan dicampur adukan bahwa kalau ini perkara perpajakan tentu penyidikan dan proses penyelidikannya ada di PPNS Perpajakan. Nah, ini harus saya jelaskan juga ya, kalau kasus-kasus yang ada di Mabes Polri, penyidikannya ketika tahap 2 oleh
penuntut umum tentu tidak ada kaitannya dengan insiden nomor 6 tahun 2023 ini. Nah, saya contohkan misalnya kasus pemerkosaan, misalnya kasus OTT yang dilakukan teman-teman sebelah ini tentu tidak bisa kita stop begitu saja. Sedangkan yang ada dalam insiden nomor 6 tahun 2023 ini hanya penghentian sementara khusus yang terkait dengan kewenangan kejaksaan seperti itu. Oke, jadi ini tidak termasuk begitu, Pak Tut ya? Ya, benar. Tidak ada kaitannya dengan irja yang tadi. Kalau PNS-nya misalnya PNS Bea Cukai, pajak dan penyidiknya adalah Mabes Polri dan sebagainya, tentu kita nggak bisa menyetop atau tidak bisa menolak. Kasus ini harus berlanjut seperti sebagaimana mestinya seperti itu. Oke, ini kan ketika dalam situasi seperti ini semuanya akan ditarik bahwa ini bagian dari politisasi dan sebagainya. Bagaimana kemudian Kejaksaan Agung memastikan bahwa tidak ada nih unsur-unsur seperti itu di sini dalam proses hukum yang berjalan? Tentu saya pastikan bahwa dari sekian berkas yang diajukan kemarin itu ada 2 berkas perkara, ada 3 tersangkanya, tiga-tiganya kita lakukan penahanan. Ketika salah satu kita lakukan upaya yang berbeda, tentu akan menjadi diskriminasi dalam suatu proses penegakan hukum. Itu yang kita hindari sebenarnya, seperti itu. Dan kalau misalnya ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Timnas, misalnya melakukan upaya hukum penangguhan, penahanan, saya kira itu akan dipertimbangkan oleh teman-teman dari penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Atau pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi kota atau penahanan rumah. Itu akan kami tunggu tentunya. Oke, Capres nomor 01 Anies Baswedan juga sempat mengeluarkan statement ya terkait dengan kasus ini, minta agar kasus ini diusut secara adil begitu. Bagaimana Pak Ketut memastikan itu? Tentu yang kami lakukan ini adalah proses penegakan hukum yang adil dan dilakukan oleh semua tersangka atau terdakwa yang diserahkan oleh teman-teman penyidik ketika perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap dan dilakukan tahap 2 seperti itu. Kalau ini misalnya kita satu tidak ditahan, ya satu kita biarkan lolos, ini kan menjadi proses yang menjadi bias nanti dalam proses penegakan hukum ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, tidak ada unsur politiknya. Kita nggak tahu juga latar belakang yang bersangkutan bahwa apakah dia sebagai jubir atau ini kita nggak tahu. Proses penegakan hukum baru kita tahu setelah rame seperti sekarang ini. Oke, baik Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, terima kasih sudah berbagi informasi, pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Ketut.